Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam video pembelajaran matematika SMA. Pada video kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang penerapan turunan fungsi trigonometri pada kompetensi dasar. Siswa dapat menentukan titik-titik stasioner menggunakan turunan F aksen X sama dengan 0. Anak-anakku, ini kalian gunakan sebagai literasi. Jadi video ini merupakan video panduan untuk menyelesaikan masalah tentang titik-titik stasioner menggunakan turunan pertama. Mari kita mulai, yaitu menentukan titik-titik stasioner. Titik stasioner disebut juga titik kritis atau titik ekstrim. Nah, yang perlu kalian ketahui anak-anakku, titik stasioner dibagi menjadi 3 bagian. Ini kalian bisa lihat di LKS-mu. Pak Tino ini mengadopsi dari yang ada di LKS-mu. Ada 3. Yang pertama yang disebut dengan titik maksimum. Yang kedua yang dinamakan dengan titik minimum. Yang ketiga yang dinamakan dengan titik belok. Supaya kalian paham apa itu titik maksimum, apa itu titik minimum, apa itu titik belok, kita lihat ilustrasi gambar sebagai berikut. Ada sebuah kurva Y sama dengan Fx yang berwarna merah yang ada di dalam diagram kartesius yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini diagram kartesius. Pada kurva yang berwarna merah ini ada 3 buah titik. Titik pertama titik A, jika ditarik ke bawah memotong di X1. Kemudian titik B jika ditarik ke bawah adalah menghasilkan X2. Kemudian titik C menghasilkan X3. Nah, titik-titik A ini juga ditarik memotong sumbu yang vertikal. Ini ke sana, grek. Nanti menghasilkan titik A1 dengan Y1. Jadi titik ini ditarik, ini tadi belum sempat dibuat. Di sini X1, Y1. Koordinat titik B X2, Y2. Koordinat titik C X3, Y3. Kalau kita perhatikan, posisi titik A merupakan titik yang paling tinggi atau paling besar nilai Y-nya. Maka titik A koordinat X1, Y1 dinamakan titik maksimum. Kemudian yang B, titik B ini turun dan persiapan naik. Jadi di sini adalah disebut dengan titik belok. Jadi hanya membelok. Kemudian titik C adalah nilai Y-nya, Y3-nya ini dibandingkan dengan Y titik B dan Y pada titik A, Y1, Y2, Y3 nilainya paling kecil, maka dinamakan titik minimum. Oke, bisa dipahami anak-anakku. Titik A adalah titik maksimum, titik B adalah titik belok, titik C adalah titik minimum. Mari kita lihat tentang syarat menentukan titik stasioner. Syaratnya yaitu bila F
aksen X-nya itu sama dengan 0. Sehingga jika f aksen X sama dengan 0, fungsi fx mempunyai titik maksimum bila f aksen X lebih dari 0, berarti bernilai positif untuk X-nya itu kurang dari titik titik stasionernya. Dan yang kedua, f aksen X bernilai negatif jika X-nya lebih dari C. Maksudnya apa? Seperti ini. Jadi di sini adalah besarnya sudut pada saat f aksen X sama dengan 0. Jadi titik C ini pada saat turunan fungsi fx ini sama dengan 0. Besar sudut di sebelah kiri, berarti nilai X-nya di sebelah kiri, berarti X-nya kurang dari C. Bernilainya apa? Bernilai positif. Ini bernilai positif, berarti naik. Kemudian X lebih dari C, berarti yang ada di sebelah kanan besarnya sudut. Nah, ini justru bernilai negatif, sehingga grafiknya kalau dilihat naik, datar, turun. Maka titik C ini merupakan titik maksimum. Yang kedua, kebalikan dari ini. Jika f aksen X-nya kurang dari 0 atau negatif jika X-nya kurang dari C dan f aksen X bernilai positif untuk X lebih dari C. Maka gambarnya seperti ini. Dia bernilai negatif, turun. Ini nilai stasioner atau nilai turunan fungsi fx-nya. Kemudian di sebelah kanannya dia naik, maka titik ini adalah mengalami titik minimum. Sedangkan yang ketiga, bila fx mempunyai titik belok, yaitu f aksen X-nya kurang dari 0 atau negatif untuk X kurang dari C, dan f aksen X kurang dari 0 untuk X lebih dari C. Kurang dari C yang negatif, lebih dari C yang negatif, sehingga kalau digambarkan seperti ini. Jadi negatif, stasioner, negatif. Maka titik C ini disebut dengan titik belok. Atau juga bisa kejadiannya terbalik, yaitu f aksen X positif, stasioner positif lagi. Jadi kalau yang sebelah kiri adalah negatif-negatif, kalau yang sebelah kanan ini hasilnya selalu positif. Supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan sin X. Nih, perhatikan. Fungsinya fx sama dengan sin X untuk X-nya lebih dari 0 dan X-nya kurang dari 360 derajat. Tentukan titik-titik stasionernya. Jawabnya fx-nya tadi apa? Sinus X. Maka turunan dari sinus X yaitu f aksen X adalah cos X. Cos X ini anak-anakku turunan dari sin X. Jadi sin X jika diturunkan adalah cos X. Selanjutnya, untuk mencari titik stasioner maka f aksen X dianggap 0. Maka f aksen X nilainya adalah cos X, sehingga cos X itu 0. Untuk cos X sama dengan 0 pada grafik, maka diperoleh sudut atau nilai C-nya kalau tadi 90 derajat dan 270 derajat.
derajat. Mari kita amati bersama untuk dua titik C ini, yaitu C 90 derajat dan C 270 derajat. Kita ambil sekarang yang 90 derajat. Yang 90 derajat kita tulis di sini 90 derajat. Yang di sebelah kirinya berarti berapa? Cari sudut istimewa yang terdekat dengan 90, misalnya 60 derajat. Sedangkan yang ada di sebelah kanannya kita ambil yang terdekat adalah 120 derajat. Selanjutnya mari kita cek satu persatu. F aksen X itu sama dengan cos 60 derajat. Berarti cos 60 derajat adalah setengah. Setengah ini bernilai positif, sehingga F aksen X-nya adalah bernilai lebih dari 0. Karena lebih dari 0, maka grafiknya naik. Ini kita gambarkan. Kalau dari hasil ini kembali ke grafik, di sini grafiknya naik. Ini kursor, kemudian rata-rata atau tetap. Kemudian kita cek yang lebih dari 90 derajat, berarti di samping kanan. Bagaimana? Yaitu cos 120 derajat sama dengan negatif setengah. Berarti negatif setengah kurang dari 0. Maka grafiknya turun. Jadi naik, datar, turun. Maka berdasarkan tadi teorema di atas, fungsi f(x) mempunyai titik maksimum bila f aksen x negatif untuk x kurang dari c. C-nya 90, kurang dari C berapa? 60. 60 bernilai apa? Bernilai positif. Dan F aksen X untuk X lebih dari C, C-nya 90 lebih dari C, berarti 120 derajat. Bagaimana nilainya? Negatif, turun. Naik, datar, turun. Maka hal yang seperti ini dikatakan untuk X sama dengan 90 derajat, grafik mengalami maksimum. Bisa dipahami anak-anakku, kalian cermati, dan bisa dipahami. Kita lanjut. Sekarang kita ambil C-nya 270 derajat. Maka kita buat sebelah kiri dari 270 derajat adalah 240, sebelah kanannya adalah 300. Kita ambil F aksen X sama dengan cos 240, berarti yang kurang sebelah kiri. Berarti cos 240 adalah negatif setengah. Negatif berarti nanti kurang dari 0, berarti grafiknya turun. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk sudut 300 derajat, maka cos 300 derajat sama dengan setengah. Maka nilai setengah lebih dari 0, maka grafiknya naik. Oke. Sekarang fungsi f(x) mempunyai titik minimum bila ini turun, datar, naik. Maka ini titik ini mengalami minimum. Sesuai dengan pernyataan ini, maka untuk X 270 derajat grafik mengalami minimum. Baik, sekarang kita lihat yang ketiga. Kita ambil titik C-nya tadi 90, 270, kita ambil tengah-tengahnya adalah 180. Kita ambil yaitu kosinus yang di bawah 180 dan di antara 90, berarti 120 derajat. Bagaimana? Nilainya negatif setengah. Negatif setengah
setengah berarti turun. Kemudian yang berikutnya yaitu fx 240 derajat berarti antara 180 sampai 270. Maka cos ini negatif setengah, grafiknya turun lagi. Kondisi yang seperti ini dikatakan mengalami titik belok. Jadi secara ringkas gambarnya seperti ini. Pada saat 90 derajat mengalami maksimum, pada saat 270 derajat mengalami minimum, pada saat 180 derajat mengalami titik belok. Sehingga mari kita lihat titik stasionernya mengalami maksimum untuk sudut 90 derajat dengan 1, kemudian titik minimumnya 270 derajat ke bawah ditarik ke kiri adalah negatif 1, titik beloknya 180 derajat ditarik ke kiri hasilnya 0 derajat. Itu mengenai contoh soalnya. Untuk yang berikutnya kalian coba latihan soalnya, ini ada 3, kalian coba kerjakan. Hasil pekerjaan kalian foto dikirim japri ke Pak Duno. Dari saya sekian, kita akan berjumpa lagi pada penilaian akhir semester. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.